Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar debat keempat pemilihan umum 2024 diikuti 3 calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Debat mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa tersebut dipandu oleh moderator Retno Pinasti dan Sylvia Iskandar. Debat berlangsung selama 120 menit. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didampingi Capres Anies Baswedan datang ke lokasi debat dengan memakai kemeja putih. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama Capres Prabowo Subianto memakai kemeja biru. Dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD didampingi Capres Ganjar Pranowo mengenakan baju anak gunung. Cak Imin mendapat kesempatan pertama menyampaikan program kerja, visi dan misinya. Mengatakan, petani adalah penopang negeri ini tetapi hari ini negara dan pemerintah mengabaikan nasib petani dan nelayan. Menyaksikan hasil produksi pertanian terus menurun. Dalam sensus pertanian BPS selama 10 tahun terakhir jumlah petani gurem hanya ada 3 juta, dan ada 16 juta petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada warga yang memiliki tanah hingga 300.000 hektar yang diberikan oleh negara. Cak Imin menegaskan bahwa program food estate sangat mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, dan merusak lingkungan. Tentu ini harus dihentikan. Ia menegaskan, saat ini ada ketidakseimbangan dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga terjadi krisis iklim yang tidak diatasi dengan serius karena anggaran hijau masih di bawah dari sektor-sektor lainnya. Cak Imin menerangkan, perubahan harus dilakukan untuk menghadapi masa depan bangsa ini. Petani harus terlibat untuk perubahan Indonesia yang lebih maju. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam program kerjanya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar. Harus bersyukur sumber daya alam sangat kaya. Cadangan nikel kita terbesar di dunia dan timah terbesar kedua. Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas. Tidak hanya hilirisasi pertambangan tapi juga pertanian, maritim dan digital. Tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Gibran mengatakan, harus didorong transisi negeri hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan bioetanol meliputi B35 dan B40. Kerjasama wajib didorong. Jika agenda hilirisasi dan pemerataan pembangunan terjadi maka bisa menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Untuk mendorong kesejahteraan petani perlu ada kesediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Stabilisasi pangan harus terus dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional. Menurut Gibran, reforma agraria harus dilakukan di mana kepemilikan dan pemanfaatan tanah harus berkeadilan. Ia juga menyoroti anggaran dana desa telah mampu menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang dan mandiri. Capres nomor urut 3 yaitu Mahfud MD dalam program kerja mengatakan, ada 3 hal yang akan menentukan masa depan NKRI dan bangsa Indonesia yaitu hak, manusia dan alam. Dalam kearifan lokal sudah biasa melakukan langkah-langkah perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Sesuai konstitusi SDA harus dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia mengatakan SDA yang dimiliki sangat kaya namun pangan belum berdaulat. Petani semakin sedikit, lahan petani semakin berkurang namun subsidi pupuk semakin besar. Pasti ini ada yang salah. Menurut Mahfud, saat ini laut berlimbah, udara meracuni paru-paru rakyat. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Mahfud juga menyinggung soal komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup sembari mengkritik program food estate.
Mahfud pun menyinggung komitmen pelestarian lingkungan terkait program food estate atau lumbung pangan. Menurut Mahfud, food estate program gagal dan merugikan. Mahfud MD mengatakan, penyelesaian persoalan sumber daya alam harus dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir. Dia menyinggung soal keterbukaan informasi soal lahan yang selama ini kerap tertutup. Dari Bandar Lampung, tim liputan Kupas TV melaporkan.